Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Rizal, saya dulu ya Pak, ladies first ya. Nanti Pak Rizal jadi paling nggak berkesempatan mengikuti bagaimana kondisi industri kita. Sebenarnya tadi pagi juga unggas ya, di mana 80% lebih untuk peternakan adalah dari unggas. Nah ini obat hewan. Nah obat hewan sebenarnya kalau di peternakan itu mungkin tidak lebih dari 5% ya, kontribusinya masih kecil, tetapi itu cukup sangat berarti. Kalau tidak ada obat hewan, tidak ada vaksin juga bagaimana ya dengan PMK-nya juga ya Pak ya, begitu. Nah saya akan sampaikan situasi bisnis obat hewan. Ya. Oke. Kenapa jalan-jalan? Oke. Sebelumnya, ya baik. Nah, situasi umum saja. Jadi sebenarnya ini yang saya sampaikan tidak lepas dari yang berdampak ke kondisi obat hewan. Karena kita kan mayoritas masih impor, ya. Mungkin 70%, sekitar 70% untuk obat hewan itu impor. Yang produk lokal pun bahan bakunya masih banyak impor, seperti itu. Jadi dengan demikian berdampak juga sebenarnya dengan kondisi seperti contohnya rupiah melemah. Jadi kita sekarang terutama yang impor itu dengan rupiah melemah bagaimana mau naikin harga, peternak lagi susah ya, tadi gelap semua. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa bagaimana survive dengan kondisi seperti ini. Terpenting kita juga bisa membantu tentunya peternak kita ya, dan juga pabrik pakan tentunya yang kondisinya juga tidak bergairah ya, kita mau nggak mau harus sacrifice juga dengan kondisi kita. Kemudian konflik Rusia Ukraina, dampak Pak Rizal, kita sekarang impor makin mahal biayanya ya kan, mungkin waktu itu bisa lebih cepat sampainya, sekarang putar. Kemudian dari supplier di luar negeri semua berdampak. Harga, coba Bapak Ibu semua di sini, semua yang impor pasti harganya naik. Nah ini adalah dampak dari kondisi global yang kita hadapi. Kemudian tentunya digitalisasi ini juga tantangan kita, karena kalau di obat hewan terus terang masih agak setengah konvensional juga, masih kunjungan ke customer, kunjungan ke farm ya, buka PO, kita delivery ya. Nah ini juga tantangan kita ke depan, bagaimana nanti dengan era digitalisasi ini kita juga bisa menjangkau lebih luas lagi tentunya. Nah kemudian tentunya dampak juga ke obat hewan, tadi pagi cutting BOC ya, itu juga berdampak. Kemudian ini juga Pak Desianto sertifikasi GMO non GMO bagaimana, sudah beres Pak? 2 tahun belum beres ya, gimana ini? Mungkin dari pemerintah di sini sudah nggak ada, tetapi ini juga Pak Rizal, ini kendala kita ya, sampai 2 tahun belum beres itu masalahnya. Jadi ini berdampak juga ke industri kita. Kemudian pendaftaran online, nah ini juga kita selalu asli berupaya karena tapi kelihatannya progresnya juga sudah mulai membaik, sudah baik, dengan pendaftaran online sudah mulai lancar walaupun dengan masih ada beberapa kendala. Kemudian antimicrobial resistance ya, ini adalah yang menjadi perhatian kita juga ya. Kemudian nah ini OSS risk based analysis, nah ini kembali karena pemerintah dengan OJK kan mengeluarkan PP yang berkaitan dengan izin usaha risk based analysis. Nah ini kan juga terkait koordinasi antar kementerian yang juga kita berdampak juga ke kita ya, sehingga terkait perizinan ASOHI butuh waktu mungkin lebih dari setahun ya, boleh kalau nggak salah setahun ya, untuk kita bolak-balik dengan BKPM, dengan Kementan, dengan Kementerian Perdagangan untuk menyelesaikan masalah ini ya, terkait sama KBLI gitu ya.
sampai sekarang kan mungkin masih ya beberapa anggota yang mengalami kendala. Nah, terus kita hadapi kebijakan pemerintah ini, mungkin kita juga siap-siap aja nih, siap-siap aja. Itu ada PP 125 yang infonya komoditi yang akan dikuasai negara. Nah, ini tahun 2022 saya baca itu akan ditentukan lebih lanjut oleh kepala badan. Jadi dalam hal ini Bulog dan BUMN ya, CPP ya itu. Ya, ini masih baru, jadi mudah-mudahan juga tidak dipusingkan lagi dengan kebijakan ini. Yang terkait obat hewan bagaimana? Ini kita ada UCK, PP nomor 5 berbasis risiko, kemudian PP 26 dan Permentan 16. Nah, ini yang di bawah ini kajian lapang. Ini tantangan kita sekarang, perusahaan obat hewan kalau mau registrasi di Indonesia tidak mudah, apalagi kalau perusahaan suppliernya baru di Indonesia atau termasuk kategori bahan aktif yang baru. Itu harus ada kajian lapang atau on desk review dulu paling tidak. Nah, on desk review itu juga belum tentu lulus ya. Itu juga tantangan buat kita. Nah, kemudian tantangannya banyak ya Pak Rizal ya. Ternyata kita berusaha di sini memang tidak mudah rupanya. Nah, kemudian wabah penyakit. Ini tadi kita bahas, ini juga challenge buat kita. Tapi mohon maaf Pak Nanang, sebenarnya di antara derita yang dialami peternak di anggota kami perusahaan obat hewan ada hikmahnya, yaitu vaksin. Siapa yang punya produk vaksin langsung omsetnya meningkat ya, gitu ya. Dan juga yang punya produk-produk untuk hewan besar. Nah, itu. Tetapi mau nggak mau kita harus bantu peternak kita, ya, dengan penyediaan produk-produk yang tentunya bisa efektif untuk pengendalian penyakit. Nah, kemudian bagaimana gambaran usaha obat hewan nih? Tahun 2022 kita di sini imported 63%. Kemudian eksportir 11%, produsen 26%. Jadi kalau kita lihat masih banyak didominasi oleh importir, ya. Tetapi produsennya meningkat, eksportirnya juga meningkat. Tetapi yang ekspor itu walaupun meningkat, tetapi yang benar-benar melakukan ekspor itu mungkin masih bisa dengan 2 tangan nih, 10 jari gitu. Belum banyak yang melakukan realisasi ekspor ya. Nah, ini kalau kita lihat produsen meningkat, ini terkait dengan kebijakan pemerintah ya, yang ke depan mengutamakan produk dalam negeri. Nah, ini kita syukuri bahwa perusahaan obat hewan meningkat dari 2015 ke 2022 ya, hampir 2 kali lipat ya. Kemudian eksportir juga meningkat nih, ya, meningkat cukup hampir 3 kali lipat, ya, banyak. Tetapi yang benar-benar ekspor juga masih belum banyak, ya, belum terrealisasi. Jadi saya nggak tahu nih sulitnya untuk melakukan ekspor bagaimana, gitu. Nah, inilah tantangan kita juga ke depan, bagaimana kita juga bisa meningkatkan ekspor produk obat hewan kita ke luar negeri. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat secara garis besar bagaimana sih kondisi obat hewan di 2022. Tadi kita sudah dengar yang unggas bagaimana, ya, tidak begitu bergairah. Pakan juga ya Dokter Desi ya, apalagi di sapi, kecuali domba kambing nih. Pak Nur makin muda aja nih ya, dan apalagi di babi tadi. Jadi kita juga melihat bahwa secara overall mungkin pasar obat hewan juga berdampak. Ya, kalau saya ngobrol-ngobrol sama beberapa kolega perusahaan obat hewan, tidak ada mencapai target tahun ini, atau bahkan dibanding dengan tahun lalu banyak yang kita minus dibanding tahun lalu. Gitu. Kita bisa stabil dari tahun lalu aja sudah bagus,
Ya, inilah kondisi yang ada. Kemudian mungkin beberapa produk juga meningkat, ya, seperti desinfektan, ya, kemudian imunomodulator, kemudian produk-produk pengganti antibiotik, ya. Kemudian juga nah, sebenarnya ada peluang kita karena di sini bicara peternak, ya, sektor peternakan, tetapi sebenarnya hewan kesayangan juga sebenarnya peluang buat kita. Makanya saya menghimbau perusahaan obat hewan, cobalah melirik hewan kesayangan. Kalau data asosiasi pet shop itu di seluruh Indonesia ada 1.600 pet shop. Nah, dokter hewan praktek ada 4.000 kurang lebih. Ya, itulah target market kita yang mungkin sekarang mereka juga kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan hewan. Ya. Nah, itu kondisi 2023 yang kita lihat bahwa untuk obat hewan ya so-so aja, ya, tidak begitu bergairah juga. Saya nggak tahu kalau di sini mungkin ada yang wah mungkin meningkat pesat gitu ya dibandingkan tahun lalu. Tapi ya beberapa kita memang mendapat berkah juga dengan adanya kasus PMK ini, ya, yang kebetulan memang punya produk untuk PMK. Nah, bagaimana dengan 2023? Tolong dong, ini, ya. Nah, tantangan kita, jadi dengan konflik ini di Rusia Ukraina ini sebenarnya tantangan kita, apalagi kembali saya bilang mayoritas kita masih dari impor, ya, dampak ke kita hadapi resesi global. Nah, ini tadi bilang ketidakpastian global. Nah, nanti Pak Rizal Ramli mungkin bisa menyampaikan gimana kita ke depannya kondisinya, harus bagaimana gitu. Kemudian COVID terkendali, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini sekarang terbuka. Jadi harapannya tentu konsumsi protein hewani juga meningkat, ya. Gitu. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan era digitalisasi. Nah, ini geliat perdagangan ekspor. Ini tantangan kita obat hewan untuk bisa memberikan kontribusi lebih, ya, untuk ekspor obat hewan ini. Karena kalau kita lihat di Indonesia mungkin pasarnya sudah jenuh, ya, sudah jenuh pasarnya, kita juga diharapkan punya peluang khususnya untuk produsen, untuk bagaimana kita meningkatkan ekspor kita, begitu ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja masih jadi tantangan kita, ya, apalagi terkait dengan kita KBLI, ya, risk based analisis. Jadi obat hewan itu termasuk kategori tinggi, beresiko tinggi. Jadi ngerasain nggak sih gimana ngurusin sekarang OSS untuk dapat untuk NIB segala macam? Ribet kan, gitu. Karena kita masuk beresiko tinggi. Nah, ini ASOHI sudah membentuk tim kajian UCK. Dalam waktu setahun ini kita akan berupaya untuk memberikan masukan ke pemerintah. Nah, oleh itu saya mengajak beberapa anggota, mungkin ayo kita duduk sama-sama untuk melakukan analisa, kajian, untuk kita sampaikan ke pemerintah. Karena ini untuk kepentingan kita bersama. Makin lama untuk izin berusaha makin sulit. Apalagi kita obat hewan yang mungkin resikonya tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, itu termasuk resiko tinggi. Nah, ini jadi kita kan untuk ngurus perizinan sulit juga seperti itu, ya. Nah, kemudian peternakan bagaimana kondisinya? Nah, ini tadi kita udah dengar tadi pagi sampai siang ini, ya. Saya nggak tahu kondisinya, tapi kalau saya lihat tidak ada sesuatu yang, ya, data-data aja. Pak Desi tadi data aja, ya, 1,3 sampai 3%, ya Pak, ya. Kemudian tadi pagi baru 5%. Ya, untuk kita itu, ya, kita bisa katakan stagnan saja seperti itu, ya. Nah, kemudian PMK, ASF, LSD tetap menjadi challenge kita. Tetapi untuk obat hewan sebenarnya ini adalah juga peluang. Tadi pagi Pak Solan bilang, ayo saya butuh vaksin ASF gitu. Ya, memang tidak ada sampai saat ini di Indonesia belum ada vaksinnya.
Kemudian untuk PMK, karena mungkin PMK kita juga nggak tahu akan selesai sampai kapan, ya. Yang sudah-sudah kan butuh waktu sampai puluhan tahun untuk bisa Indonesia bebas PMK. Nah ini juga tantangan kita ke depan, karena kami selalu mendapat komplain, bolak-balik komplain ASOHI dari pemerintah, dari Satgas, bahwa ini ASOHI mana, obatnya nggak ada, tidak di sini tidak tersedia, peternak susah untuk dapetin obat gitu. Nah ini tantangan kita, bagaimana kita juga bisa menyediakan ketersediaan produk-produk obat-obatan ya sesuai yang dibutuhkan, khususnya untuk menangani wabah ini. Nah bagaimana dengan obat hewan? Nah tentunya kita dari obat hewan mengikuti semua sektor ya, kondisi di unggas, kondisi di babi, kondisi di ruminansia, kita mengikuti. Karena kalau mereka berkembang, kita juga pasti ikut berkembang. Ya kalau mereka menurun, kita juga ada dampaknya juga. Oleh sebab itu kita sebagai ASOHI harus punya berperan di sini. Ya perannya bagaimana? Meningkatkan konsumsi. Tadi Mas ini ya kan, meningkatkan konsumsi. Ya ayolah kita sama-sama membantu peternak kita. Ya. Kemudian ketersediaan produk nih masih jadi challenge kita. Pak Nana, Pak Nur, nah masih perlu produk nggak? Sangat banget kan? Ya sangat sekali. Apalagi untuk seperti waktu itu kasus PMK, kita sampai bolak-balik itu di kontak. Butuh obat, obatnya terbatas. Antibiotik LA kita butuh segala macam gitu. Tetapi pemain obat yang untuk khususnya hewan besar, ruminansia itu terbatas, masih terbatas, mungkin karena dianggapnya belum besar. Tapi kalau kita idealismenya ya kita seharusnya menyediakan ya, gitu ya. Apapun itu pasarnya besar kecil, ya kita berupaya tetap menyediakan. Apalagi tadi domba kambing, mungkin ke depan peternaknya akan terus bertambah ya, dengan klaster-klaster tentunya akan makin besar lagi. Itu kita terus terang mungkin jarang sampai ke sana. Nah, kemudian untuk kebijakan pemerintah ini menjadi challenge kita. Ya. Banyak terkait PP perizinan. Nah, ini yang kemungkinan nih. Saya nggak tahu dari POH pembatasan kombinasi antibiotika. Ini juga kita masih tunggu karena infonya masih kajian. Tapi kita harus siap-siap karena nanti sekian ratus produk antibiotik akan dilarang, gitu. Kita harus siap-siap ya apapun kondisinya. Nah kemudian importasi obat hewan ini juga tantangan kita. Jadi saya rasa tantangan kita tuh masih ada dari tahun sebelumnya, tahun ini, tahun ke depan juga. Jadi memang kalau saya lihat, ya mohon maaf ya agak lambat juga gitu loh, ya agak lambat juga ya Pak Des ya, lambat sekali Pak Rizal gitu. Kenapa? Ya lambat sekali Pak Rizal, gimana nih ya kita selaku pelaku usaha nih ya menghadapi situasi ini. Kemudian impor kembali, ini tantangan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau cari partner supplier baru, pikir dulu deh, karena nanti akan butuh lama bertahun-tahun gitu. Belum on-desk review, kalau nggak lulus harus menunggu on-site review yang kita nggak tahu kapan itu pelaksanaannya. Nah kemudian tantangan kita AMR tetap akan menjadi challenge kita. Kebetulan hari ini ASOHI juga diundang di Hotel Sultan pembahasan tentang AMR ya, National Action Program. Kemudian distribusi antibiotika ini juga tantangan kita, karena Bapak Ibu tahu ya bahwa antibiotika juga penggunaannya harus under control dokter hewan ya, dan juga penggunaannya juga tidak boleh harus sebagai pengobatan ya, maksudnya harus sebagai pengobatan dengan resep dokter hewan. Jadi kita lah bersama-sama di sini selaku pelaku obat hewan untuk kita menjalankan usaha kita sesuai
aturan yang berlaku. Kemudian alternatif AGP sekarang terus terang udah banyak sekali, ya udah banyak. Pak Desianto yang di GPMT mungkin bingung, banyak yang nawarin ya Pak ya, ya ini itu bagus semua gitu. Sementara kita persaingannya makin ketat ya. Kemudian peningkatan kesadaran penggunaan antibiotika juga saya rasa sudah mulai di peternakan juga sudah mulai kesadarannya, sudah peningkatan pengetahuannya juga sudah mulai ada. Baik, ini oke. Nah, kemudian ini tadi sudah sampaikan bahwa ketersediaan obat-obatan jadi concern kita. Kemudian, nah ini yang ditunggu-tunggu market ya 2022. Di sini kita untuk poultry, jadi kita dibagi untuk vaksin sama farmaseutik. Nah, di sini total 4,6 triliun. Ini sudah hasil hitungan kita yang kita update di sini dengan populasinya ya. Kalau mau banyak detail nih angkanya dapat dari mana sih? Ya silakan ke sekretariat nanti dengan Ibu Sekjen kita untuk bisa mendapat informasi lebih detail. Kemudian terkait feed additive, feed supplement, ini yang untuk produk-produk ke feed additive ya, di sini sekitar 4,3 triliun ya. Kemudian nah untuk hewan besar ya, di sini kita ini lebih kepada tidak termasuk yang backyard ya. Ini lebih kepada pemeliharaan yang intensif ya, total sekitar 144. Jadi kalau beef tadi cattle 300.000 ya per ekor ya Pak Nanang tadi sebut, berarti kita hitungannya cocok ya. Pembiayaannya 300.000 per ekor ya. Iya, kita kurang lebih juga seperti itu hitungannya di sini 300 ribuan. Nah, kalau di sini kita lihat ini data di luar PMK, karena kalau di luar dengan PMK itu vaksin aja kebutuhannya sesuai budget pemerintah yang 46 juta dosis. Kalau kita hitung rata-rata 20.000 per dosis itu sekitar 900 miliar. Dan untuk obat-obatan dan desinfektan itu 100.000 per ekor. Ya, jadi total sekitar 1,8 triliun. Jadi untuk di 2022 itu dana pemerintah untuk PMK saja itu sekitar 2,7 triliun untuk obat-obatan dan vaksin. Begitu. Tapi tadi realisasinya belum semua. Jadi vaksinnya udah datang semua, tetapi yang divaksin masih baru 5 juta ekor ya. Nah, jadi bagaimana 2023? Ya. Silakan Bapak Ibu mau, kalau Asowi kita bilang stagnan. Tapi tadi dari feed dari GPMT 1-3%, dari unggas 5%, dari broiler. Tetapi kalau dari babi, domba, kambing, sapi tadi tidak dijelaskan, tetapi kita asumsi tahun depan kondisinya juga kita masih struggling lah, seperti itu ya. Nah, ini peran Asowi, saya cuma sharing. Asowi punya kantor baru. Pak Rizal kapan-kapan main ke kantor Asowi Pak ya. Ini semua berkat dukungan dari anggota Asowi ya. Silahkan Bapak Ibu mau mampir ke kantor Asowi di Jagakarsa, silahkan ya. Disinilah tempat kita berkumpul dengan anggota ya, kita berdiskusi dengan stakeholder siapapun, kita adalah tempat kita bersama. Nah, kemudian ini juga PMK nih. Jadi peran Asowi PMK waktu itu kita dikerahkan oleh pemerintah, diminta bantuan kerjasamanya. Jadi kita waktu itu menyumbang di kurang lebih 13 provinsi ya, kabupaten juga ada. Itu kalau dinilai obat-obatan dari anggota, dari Bapak Ibu sekalian donatur, itu kurang lebih hampir 1 miliar nilai obat-obatan yang disumbang oleh anggota. Tepuk tangan buat anggota kita semua nih yang telah
berkembang dan kita harapkan ke depan tetap ya ASOI siap membantu ya. Kemudian nah ini stunting, kita setiap ulang tahun ASOHI, kebetulan Oktober kemarin ke 43 tahun kita temanya mengatasi stunting. Kita di beberapa provinsi ASOHI daerah kita lakukan edukasi ya terhadap para pelajar ya SD, dan khususnya di BKKBN waktu itu kita mengundang bekerjasama dengan BKKBN dan KOANI. Jadi KOANI ada kurang lebih dari 100 asosiasi wanita ya, itu kita melakukan seminar mengenai stunting. Jadi inilah peran ASOHI, dan saya harapkan ke depan kita tetap konsisten bersama asosiasi lain untuk bersama-sama. Nah, tolong next. Jadi ini kesimpulan, next. Intinya kesimpulan buat anggota perusahaan obat hewan tahun 2022-2003 adalah tahun untuk kita survive. Ya, bersyukur dalam kondisi kita sulit apapun kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa bertukar pikiran. Ya, kita tetap bersemangat. Ya, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan menurut saya cukup berat ya, khususnya bagi kita semua ya, tetapi kita tetap semangat. Ayolah anggota ASOHI semua kita bersatu ya, bersama-sama kita dukung, kita bantu, kita support stakeholder kita ya, para peternak semua kita dukung untuk kita bersama-sama dengan meningkatkan kampanye, meningkatkan protein konsumsi hewani ya, kemudian kita melakukan edukasi, kita mendukung dengan penyediaan produk-produk kesehatan ternak yang baik, kita melakukan membantu para peternak. Itulah yang harus kita lakukan selaku pelaku bisnis obat hewan. Saya rasa ini yang tadi sudah saya sampaikan, ini sebagai kesimpulan saja. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat semuanya kita nggak tahu ya, tetapi tetap semangat karena saya yakin di luar kondisi apapun banyak peluang yang kita bisa lakukan. Saya rasa itu saran kita komitmen untuk melakukan bersama-sama stakeholder untuk melakukan kampanye edukasi pentingnya protein hewani. Mas Fikri tadi ada usulkan, saya ingat namanya, nanti ikutan Bu Olin, ini Mas Fikri masuk di tim kampanye nih nanti, karena ASOHI di bawah Ibu Sekjen kita akan membuat program yang secara kontinu untuk terkait dengan meningkatkan konsumsi protein hewani. Kita menginisiasi mengajak semua stakeholders, ayo bergabung dengan ASOHI, kita sama-sama untuk meningkatkan protein konsumsi hewani. Saya rasa itu untuk kita juga pemerintah, banyak PR untuk pemerintah kembali, segala sesuatunya harus kita cepat ya, dilakukan dengan tepat, cepat, dan tentunya pihak swasta harus selalu dilibatkan. Jangan sampai mengeluarkan aturannya sudah keluar tetapi tidak implemented begitu. Yang selama ini seringnya begitu Pak Rizal. Jadi mengadu ya Pak ya, tapi tidak apa-apa, tapi intinya kita tetap semangat karena inilah dunia kita untuk kita bisa selalu bersama-sama untuk berkembang. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.